Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Marhamah, guru mata pelajaran fikih di Min 18 HSS, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 di LPTK IAIN Pontianak tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Min 18 Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 6A dengan materi pokok binatang haram. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Baik. Kenapa ya? Baik. Kita doakan semoga anak Suhaili cepat sembuh. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa dimintakan kepada Ananda Muhammad Faisal untuk memimpin doa. Silakan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengkondisikan dulu kelas kita. Apakah sudah rapi semua? Sudah ada sampah di bawah? Coba dicek. Ya. Bajunya sudah rapi. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu ingin kalian berkonsentrasi dulu. Masih semangat? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya. Untuk mengatur konsentrasi, kita tepuk. Ada tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk sore. Masih ingat? Masih. Berarti satu kali tepuk. Apabila tepuk siang berarti 2 kali. Apabila sore berarti tepuknya 3 kali. Dan apabila malam tidak ada bunyi. Nah, artinya bila sudah tidak ada bunyi kalian sudah konsentrasi. Siap? Ya. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore,
binatang yang haram dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menguraikan jenis-jenis binatang yang haram dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan cara menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram dengan benar. Yang keempat, kalian mampu menyimpulkan akibat mengkonsumsi binatang haram dengan benar. Dan yang kelima, kalian mampu menunjukkan binatang haram dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tata cara penyembelihan. Siapa yang masih ingat yuk? Apa saja rukun-rukun syarat penyembelihan? Iya. Apa tadi? Menghadap kiblat. Apa lagi? Menyebut asma Allah. Kemudian ada apa lagi ya rukunnya? Ada binatang yang disembelih. Apa lagi? Boleh semuanya menyebutkan. Yang ketiga. Dan yang keempat. Menyebutkan Allah sebelum menyembelih. Nah, itu adalah rukun penyembelihan binatang yang sudah kita pelajari minggu tadi. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang binatang haram yang sudah disebutkan tadi sebagai pembelajaran kita. Di sini ada jenis-jenis binatang haram. Coba kalian lihat di layar. Ada gambar apa saja? Anjing, tikus, kucing, singa, elang. Nah, dari semua binatang itu apakah ada yang pernah kamu makannya? Tidak, yang kalau pernah itu adalah binatang haram. Nah, ibu ingin bertanya, siapa yang dapat nih? Kenapa jadi babi, anjing, kucing, harimau, singa itu diharamkan? Karena dalam nas Al-Quran. Ya. Nah, kalau tikus termasuk jenis binatang yang Menjijikan. kalau yang kucing termasuk jenis binatang berkeliaran. Ya. Kemudian kalau elang sama dia juga termasuk jenis hewan yang berkuku. Kemudian pengertian binatang haram, siapa yang bisa? Iya, Mida, silakan. Iya, binatang haram itu adalah binatang yang tidak boleh kita makan karena dilarang oleh agama dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia. Arti binatang haram. Kemudian untuk jenis-jenisnya ada binatang yang hidup di darat seperti bangkai. Bangkai itu adalah haram untuk dimakan kecuali belalang. Kemudian binatang yang mati tercekek itu haram juga untuk dimakan. Binatang yang hidup di gua alam. Binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Binatang yang mati karena dimakan binatang buas. Nah, di sini ada gambarnya tadi. Ini adalah contoh binatang yang hidup di gua alam. Kita lihat gambarnya apa itu ya, Isor? Gambarnya apa kita? Katak dan buaya. Ya. Siapa yang pernah makan katak? Ada yang pernah makan buaya? Tidak ada. Ini adalah binatang amfibi. Binatang amfibi artinya binatang yang hidup di luar alam. Itu tidak boleh kita makan. Nah, kemudian untuk jenis binatang yang haram karena diperintahkan untuk membunuhnya, coba sebutkan siapa yang bisa. Haram
untuk membunuhnya. Contohnya apa saja? Ular, cicak, kalajengking, tikus, burung gagak, dan anjing. Nah, itu adalah haram karena diperintahkan untuk membunuhnya. Kayak ular itu kita diperintahkan untuk membunuh. Kenapa? Karena dia berbahaya, ya kan? Nah, cicak juga diperintahkan untuk membunuh yang ada di rumah. Bagus kalau kita membunuh cicak supaya rumah kita bersih, jangan sampai ada lagi cicak di rumah. Kemudian haram karena dilarang membunuhnya. Apa ya contohnya ya? Ya lagi. Burung hantu. Ya. Haram karena menjijikan. Balon, macan, cacing, haram karena hidup di dua alam tadi sudah, contohnya katak, buaya, dan kura-kura. Kemudian untuk lebih jelasnya kita akan berdiskusi membahas materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan membagikan beberapa materi yang akan kalian bahas. Di sini ada sudah nama-namanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, itu misalnya aja Ibu. 1, 2, 3, Muhammad Yusuf 4 lah. Kemudian Sariful Muhdi dan kawan-kawan 5. Ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal yang akan kalian bahas sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ditulislah sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Tulis nomor sesuai kelompok. Tulis sama ini. Masih semangat? Apa ada yang sudah selesai? Ya, kelompok berapa? 4. Kelompok 2. Ya, silakan dulu yang pertama kelompok 2.
bintang. Kalajengking memiliki sengatan bisa di ekornya. Mengapa mengkonsumsi binatang itu hukumnya haram? Kenapa ya jawabannya yo? Karena nomor 2 tadi kalajengking adalah binatang yang memiliki perintah untuk dibunuh. Siapa yang sudah selesai? Kelompok 4. 3. Yang ketiga sedang mengajar. Jelaskan hukum memakan daging binatang yang dipotong dalam kondisi hidup. Jawabannya apa? Hukum memakan bagian tubuh binatang yang dipotong dalam kondisi hidup adalah haram karena termasuk bangkai. Ya tadi bangkai itu tidak boleh kita makan. Dan yang boleh kita makan cuma bangkai ikan dan bangkai belalang. Siapa lagi yang maju? Ya, kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Setelah itu hasil presentasi dari kelompok 1. Badak, elang, dan ular tidak boleh dikonsumsi. Jelaskan bahaya mengkonsumsi binatang-binatang tersebut. Jawaban mereka, yang pertama, kenapa jadi tidak boleh dikonsumsi? Karena mendatangkan dosa besar. Karena itu melanggar larangan Allah. Yang kedua, menyebabkan doa dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah karena tubuh kita dimasuki oleh makanan yang haram. Yang ketiga, membuat jiwa kita tidak tenang. Yang keempat, menyebabkan penyakit fisik dan jiwa. Apakah ada tanggapan yang lain? Iya, silakan Sufi. Ada lagi contoh binatang yang haram dikonsumsi selain gagak, elang, dan ular. Iya, apakah ada lagi nih? Ada tikus, kalajengking, anjing gila, ada dan pemudok. Iya, nah itu adalah contoh jenis binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian kelompok berapa lagi? Kelompok 4. Ya, nama saja. Kelompok 4. Muhammad Yusuf. Tepuk tangan dalam Muhammad Yusuf. Saya Yusuf tak bisa maju tiap kali kelompok nih. Iya, selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Coba kelompok 4, sebutkan lagi cara menghindari makanan daging dari binatang yang haram. Jelaskan. Tadi baru 1. Pada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Iya, yang ketiga. Sambungannya. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surat kabar, buku ataupun media. Iya, nah jadi kita hati-hati dalam menghindari makanan daging binatang yang haram. Bagaimana caranya tadi? Yaitu kita harus selektif. Misalkan kita makan di warung, hati-hati kalau di warung itu yang
Karena di dalam agama Islam kan kita cara penyembelihannya ada tata aturan. Nah, kalaunya binatangnya misalnya halal, tapi cara untuk memasaknya itu tidak menyebut asma Allah, berarti kita tidak boleh untuk memakannya. Ya. Kemudian yang kelima, ya maju Ahmad. Seperti namanya ini Irawat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan ya untuk kalian semua. Yang semangat nak tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mari kita untuk lebih memahami materi, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Yang mana lembar kerja peserta didik ini akan Ibu tanyakan. Ibu adakan kuis seperti kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Di sini ada beberapa soal. Nanti Ibu tanyakan, siapa yang dapat menjawab angkat tangannya. Paham? Ya. Siapa yang paling banyak menang itu yang Mungkin pada kamu seperti kemarin kan? Sudah siap? Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, jadi Ibu mengadakan kuis yang mana fotonya sudah Ibu tunjukkan di lembaran masing-masing. Sudah siap? Sudah siap? Berikut ini termasuk binatang yang menjijikan, kecuali tadi yang terundur bukan Sufi. Belalang. Belalang. Benar atau salah? Nah, hari ini sudah menyebutkan soal sampai habis tolong tenanglah. Kemudian soal yang kedua, binatang jalalah adalah Putri. Binatang yang makanannya kotoran. Benar atau salah? Benar. Binatang jalalah adalah binatang yang makanannya adalah kotoran. Satu. Kemudian soal yang ketiga. Berikut akibat dari mengkonsumsi binatang haram adalah apa jawabannya? Menyebabkan penyakit. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Kemudian yang keempat, anjing termasuk jenis binatang haram dimakan karena membuka kesempatan kelompok 5. Apa namanya? Apa? Baca. Iya, anjing itu adalah binatang haram karena termasuk najis. Ayo, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok yang belum dapat bintang. Soal kelima, sebuah
sini jenis binatang haram. Ada gambarnya. Ada binatang haram. Nah, di sini. Di situ ada gambar apa tadi ya? Harimau, singa, ular, di situ ada 3 jenis binatang. Ada binatang yang hidup di air dan di darat atau amfibi. Binatang yang menjijikkan, binatang yang berbahaya dan merugikan. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah menyebutkan. Misalkan ibu tanyakan harimau itu termasuk jenis binatang amfibi kah? Atau menjijikkan kah? Atau binatang buas kah? Apabila binatang buas, berarti jawabannya B. Artinya buas. Apabila binatang yang menjijikkan, berarti J. Menjijikkan. Dan apabila binatang itu adalah amfibi yang hidup di 2 alam, berarti adalah A. Sudah paham? Ya. Nah, sekarang kalian diskusikan dulu bersama teman. Jawabannya gambar yang ada di layar termasuk jenis binatang apa? Semuanya ini adalah jenis binatang haram. Nah, di sini termasuk jenis binatang haram apa? Apakah binatang amfibi? Apakah binatang yang menjijikkan atau binatang buas? Sudah siap? Ibu berikan dulu kesempatan untuk kelompok 2. Menjawab. Nah, di sana nomor 1 ada binatang harimau, termasuk jenis binatang apa? Binatang? Buas. Iya, benar dong. Apa? Bertepuk tangan. Kemudian ini bukan. Acak. Termasuk jenis binatang apakah? Kecoa. Iya. Kelompok 3. Menjijikkan. Kemudian banyak. Termasuk jenis binatang apakah? Ular. Kelompok 1. Menjijikkan. Iya, bagus. Termasuk jenis kelompok apakah? Katak. Saripul, bukti. Amfibi. Benar nggak amfibi? Amfibi tadi apa nak? Dua alam. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, masih ada 2. Termasuk jenis binatang haram apakah? Singa. Ibu berikan kesempatan. Ambat. 3 tadi kedua. 2. Iya. Yang terakhir si salamander. Iya, Yusuf. Amfibi. Yang lain. Salamander adalah jenis kelompok amfibi. Ya, yang hidup di 2 alam. Kelompok yang tadi kelompok berapa? 2. Oke, anda jawab. Berarti 2. 3 kan 2. Jawab. Ini hidup kesempatan. Yang banyak kesempatan. Ya sudah. Nah, dari kelompok ini kita lihat adalah kelompok yang unggul, kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari evaluasi tadi, mari kita simpulkan bersama-sama. Apa kalian semua sudah paham? Nah, apa tadi arti dari binatang haram? Kita berikan kesimpulan. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang
haram ada 5. Karena nas Al-Quran dan hadis, contohnya apa saja tadi? Atau dalam kemudian ada binatang haram yang karena diperintahkan untuk membunuhnya, contohnya apa saja tadi? Cicak, kalajengking, tikus, burung gagak, dan anjing. Kemudian haram karena dilarang membunuhnya, contohnya apa? Burung kotot, burung hantu, burung gurami. Kemudian haram karena menjijikan, contohnya apa saja tadi? Belatung, macan, lintas, cacing, kelabang. Iya. Dan yang terakhir haram karena hidup di 2 alam, contohnya? Kemudian kesimpulan berikutnya, menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram, apa saja tadi? Langkah-langkahnya. Iya, apa lagi? Terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari sumber kabar, buku, atau internet. Apa lagi yang terakhir? Tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Kemudian kesimpulan yang terakhir, akibatnya jika kita mengkonsumsi binatang yang haram, apa saja akibatnya? Menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, melemahkan ketahanan tubuh karena terdapat zat yang berbahaya, menjerumuskan ke dalam lembah dosa, mengotori jiwa dan hati, menjadikan ibadah sia-sia dan ditolak Allah doanya, mendorong untuk melakukan perbuatan negatif, dapat menyebabkan terjadinya kerugian hati. Itu adalah akibatnya jika kita mengkonsumsi makanan yang haram. Jadi sebaiknya kita bila sudah tahu binatang-binatang haram, maka kita berhati-hati dalam mengkonsumsi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya nilainya sudah bagus. Mungkin pembelajaran kita tutup sampai di sini. Maka kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.